Ini jelas merupakan perusahaan swasta yang paling menguntungkan di Peshawar. Untuk menyediakan kabel yang murah dan tahan lama bagi masyarakat Pakistan, bengkel kecil sederhana ini, yang dilarang mengambil foto, dapat memproduksi kabel yang sangat hemat biaya hanya dengan menggunakan kaleng bekas. Tumpukan kaleng daur ulang seberat 500 gram per pon di depan saya tiba-tiba terbakar, dan seluruh bengkel dipenuhi asap. Ternyata sang master yang memasukkan kaleng tersebut ke dalam tungku untuk meleburnya menjadi aluminium cair. Agar dapat melelehkannya sepenuhnya, sang master juga perlu menggali aluminium cair tersebut. Kemudian air aluminium diambil dan dituangkan ke dalam cetakan silinder. Setelah air aluminium mendingin dan memadat, proses demolding dapat dilakukan. Dengan cara ini, tumpukan kaleng diubah menjadi batangan aluminium. Karena akan dibuat menjadi kawat, maka batangan aluminium tersebut perlu diekstrusi menjadi bentuk linier. Saudara lainnya akan memasukkan kembali batangan aluminium ini ke dalam wadah pemanas untuk dipanaskan agar lebih mudah dibentuk. Ingot aluminium yang dipanaskan akan dengan cepat dimasukkan ke dalam ekstruder hidrolik oleh master dan diekstrusi ke dalam kawat aluminium. Proses ini mengharuskan master untuk terus mengumpankan material. Untuk menjamin kelangsungan produksi kawat aluminium yang akhirnya digulung akan dikirim ke bengkel produksi berikutnya. Karena satu kawat aluminium dapat mengalirkan arus terbatas, beberapa kawat aluminium perlu dililitkan menjadi satu kabel. Di sini, master pertama-tama akan melilitkan kumpulan kabel aluminium pada gulungan. Meskipun peralatan yang digunakan sederhana dan murah, keseluruhan prosesnya cukup cepat. Kemudian letakkan kumparan lilitan pada mesin penggulung. Sebelum menghidupkan mesin, master juga perlu mengukur diameter kawat dengan cermat. Untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan. Setelah dipastikan tidak ada masalah, kabel aluminium untai tunggal dimasukkan ke dalam mesin penggulung. Dan kemudian mesin penggulung mulai menyusun dan melilitkan beberapa kabel aluminium untai tunggal dengan cara ini, menghasilkan kabel kemampuan yang lebih kuat untuk membawa arus. Dan seluruh kabel prosesnya juga merupakan metode produksi otomatis dan tidak memerlukan intervensi manual. Agar kabel memiliki kemampuan insulasi yang lebih baik, maka kabel perlu dibungkus dengan lapisan insulasi. Dan butiran plastik yang terbuat dari sampah plastik daur ulang ini merupakan bahan lapisan insulasi. Setelah partikel plastik dicairkan melalui ekstruder, saluran keluar kabel disesuaikan. Kabel-kabel yang melewati ekstruder dibungkus dengan insulasi plastik, kemudian air keran digunakan untuk mendinginkan kabel, sehingga dihasilkan lapisan insulasi satu kabel. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan besar, mereka juga akan memproduksi banyak kabel teknik baru. Mereka juga perlu memasang satu gulungan kabel pada mesin penggulung, kemudian memilih cetakan saluran masuk kabel yang sesuai, dan kemudian menyalakan mesin penggulung. Mesin penggulung terus berputar untuk melilitkan beberapa kabel. Untuk meningkatkan kekuatan tarik kabel multi-inti, mereka juga menambahkan tali pengisi di tengahnya, yang secara signifikan dapat meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan tarik kabel. Pada proses ini, master hanya perlu mengontrol posisi lilitan kabel setelah keluar. Selanjutnya kabel yang dililitkan akan ditutup dengan lapisan aluminium foil untuk meningkatkan kemampuan anti-interferensi kabel. Kemudian lapisan insulasi dapat dililitkan di sekeliling bagian luar kabel di bawah panas ekstruder yang sama. Kualitas kabel yang sudah jadi tampaknya cukup bagus. Dengan cara ini, seluruh kabel yang terbuat dari kaleng bekas dan plastik bekas selesai dibuat. Melihat hal tersebut, bagaimana pendapat Anda tentang teknologi pembuatan kabel ini?